Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di pertemuan mata kuliah pengantar ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Eh, ini sepertinya pertemuan terakhir sebelum saudara libur ya, karena minggu depan eh, kita sudah masuk ke tanggal berapa, 4 ya atau 5 gitu, dan ternyata saudara sudah libur. Nah, nanti kita kembali bertemu setelah liburan. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ini pesertanya hanya sedikit ya, hanya 17 orang, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang lain bisa segera bergabung. Silahkan saudara untuk presensi dulu di My Class, biar bisa terlihat progres perkembangan jumlah pesertanya. My Class-nya sudah bisa diakses ya. Saudara sudah bisa presensi di My Class? Belum, Bu. Oh, belum. Belum bisa presensi di My Class. Belum, Bu. Oke, nanti saya kabarin Mbak Linda, Mbak Dewanti ya. Yang pertemuan kemarin sudah bisa presensi belum di My Class-nya? Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan asuransi. Kemarin sudah saya berikan tugas dan saudara sudah ada beberapa yang menjawab dan sudah saya respon terkait dengan apakah asuransi syariah yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan kaidah syar'i atau belum. Jika iya, alasannya apa, dan jika belum, alasannya apa. Mungkin ada yang mau menjawab, bisa diwakilkan yang punya pendapat iya dan yang punya pendapat tidak. Mungkin silahkan yang mau menjawab dari tugas yang kemarin saya minta untuk dikumpulkan di My Class. Ada yang mau menjawab, yang punya alasan iya, alasannya apa, dan yang uh, memiliki jawaban tidak, alasannya apa. Silahkan. Halo. Halo, ini nggak bisa jawab tuh maksudnya gimana nih? Gak ada yang bisa menjawab, berarti tugasnya nggak bener semua berarti.
Halo, nggak jawab. Ini gimana nih forumnya? Kalau tidak ada, baik, kalau tidak ada yang jawab tentang asuransi syariah yang kemarin saya tanyakan, biarkan jawaban itu Anda jawab lewat tugas ya. Kita masuk sekarang tentang pegadaian. Nah, saya mohon kerjasamanya bagi saudara yang saya mintakan untuk merespon, untuk bisa merespon ya apa yang saya tanyakan, biar kita merasa ini diskusi berjalan dengan baik gitu. Kita masuk ke materi tentang pegadaian. Sebelumnya apa yang saudara ketahui tentang pegadaian? Mungkin sesuatu yang sangat gampang ya ini. Mungkin ada yang tahu pegadaian itu apa? Silahkan. Silahkan menjawab pegadaian. Menurut saudara pegadaian itu apa? Gadai atau rahan bahasa Arabnya. Silahkan, ada yang tahu? Ada yang tahu gadai atau rahan? Halo, Bu izin menjawab. boleh. Menurut saya itu rahan itu perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Oke, Mbak siapa tadi yang jawab? Nabila, Bu. Mbak Nabila. Iya, perjanjian hutang piutang. Gimana Mbak? Sorry, diulang. Perjanjian hutang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Oke. Perjanjian hutang piutang dengan menahan barang atas perjanjian hutang piutang. Baik, ada yang mau menyampaikan lagi tentang rahan?
rahan atau gadai? Perjanjian utang piutang atas barang dengan memberikan jaminan suatu barang gitu ya. Baik, ya pegadaian atau rahan bahasa Arabnya adalah betul yang disampaikan Mbak Nabila adalah perjanjian hutang piutang ya dengan memberikan jaminan dalam suatu barang. Jadi prinsipnya gadai itu adalah hutang piutang dengan memberikan jaminan. Jaminannya bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk surat berharga ya, surat berharga kayak BPKB motor, BPKB mobil seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika pegadaian ini dasarnya adalah hutang piutang, maka dalam fatwa DSN kemarin sudah saya sampaikan hutang piutang itu tidak boleh meminta tambahan, ya kan? Tidak boleh ada tambahan. Jika hutang piutang itu meminta tambahan, maka tambahannya adalah riba. Ya enggak? Tambahannya adalah riba. Sehingga ini yang mengakibatkan bahwa pegadaian itu kategori transaksi riba. Ya, pegadaian termasuk kategori transaksi riba. Sehingga muncullah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah lah yang kemudian memberikan solusi untuk bertransaksi supaya tidak mengandung riba. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pola kerja pegadaian syariah? Ya, bagaimana pola kerja pegadaian syariah? Baik, kita masuk ke pegadaian syariah ya. Kita udah paham bahwa pegadaian konvensional itu adalah transaksi yang riba karena basisnya adalah hutang piutang dengan memberikan jaminan. Nah, hutang piutangnya itu meminta tambahan. Oke ya, meminta tambahan. Baik. Nah, oke, kita bahas sekarang tentang pegadaian syariah. Pegadaian syariah itu mendasarkan akadnya bukan kepada hutang piutang. Ya, akad pegadaian syariah dasarnya bukan kepada hutang piutang, tetapi akadnya adalah titipan atau titipan terhadap barang atau surat berharga yang dititipkan di pegadaian tersebut. Nah, sebentar, kalau ternyata ini bukan, beliau mengatakan pegadaian syariah mengatakan bahwa transaksi di pegadaian syariah itu tidak meminjam uang, tetapi akadnya adalah titipan atas barang berharga, ya, titipan atas barang berharga yang disimpan di kantor pegadaian. Cuma pertanyaannya, prakteknya seperti apa pegadaian yang berjalan selama ini? Oke, kita akan bahas contoh kasus pegadaian. Bentar ya, saya bukakan materinya. Ya, contoh kasus pegadaian. Contohnya adalah seperti ini ya. Si A berhutang 2 juta kepada si B dengan jaminan motor X. Dalam kaidah fikih muamalah, posisi si A yang berhutang dengan jaminan motor disebut dengan rahin. Sementara posisi si B yang menerima jaminan disebut murtahin dan barang yang digadaikan dinamakan rahan, ya. Jadi si A orang yang menggadaikan disebut rahin, si B orang yang menerima jaminan disebut murtahin dan barang yang digadaikan dinamakan rahan. Itu yang mengatakan kenapa akad gadai disebut dengan rahan. Gadai sama dengan rahan. Ya. Akad gadai itu pada prinsipnya adalah akad jaminan, ya. Jadi akad ini bukan kategori akad komersial karena dia adalah jaminan atas utang piutang. Sehingga akad gadai ini sebenarnya seharusnya itu tidak meminta keuntungan, tidak boleh ada keuntungan dari akad gadai. Kenapa? Karena barang yang digadai itu adalah jaminan atas utang piutang. Nah,
Terus bagaimana lembaga yang mengelola gadai untuk bisa mendapatkan keuntungan? Memang tujuan gadai itu bukan untuk keuntungan, karena akad gadai itu bukan akad yang berdiri sendiri. Ya, akad gadai itu bukan akad yang berdiri sendiri. Beda dengan murabahah, musyarakah, mudharabah, itu akad yang berdiri sendiri. Akad gadai itu akad yang tidak berdiri sendiri. Dia melengkapi akad yang lain. Contoh, saudara melakukan pembiayaan mudharabah atau murabahah, membeli motor, kemudian memberikan jaminan atas hutang yang terjadi akibat transaksi murabahah itu. Maka jaminan yang diberikan itu akadnya adalah gadai, ya. Sehingga akad gadai ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia melengkapi akad yang lain. Nah, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka akad gadai itu bukan akad komersil. Dia tidak bisa mendapat orang yang menerima gadai itu tidak bisa meminta keuntungan. Kenapa? Karena akad utamanya adalah utang piutang atau akad yang lain, ya. Sehingga ketika pegadaian meminta keuntungan, maka pegadaian itu sudah menyalahi aturan karena gadai itu tidak ada keuntungan. Terus bagaimana Bu caranya pegadaian meminta biaya? Nah, barang yang digadai itu pihak pegadaian atau pihak perusahaan penerima gadai atau murtahin itu boleh meminta yang namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional untuk apa? Biaya operasional untuk memelihara barang gadaian tersebut. Karena barang gadaian menjadi tanggung jawab murtahin untuk dipelihara, dirawat, dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai berdebu, maka biaya yang diminta hanya biaya perawatan saja. Sehingga akadnya menjadi ijaroh, ya, ijaroh atau sewa tempat. Jadi nanti kebutuhan menyimpan surat berharga itu berapa? Nah, untuk biaya sewa tempat, biaya pengamanan, biaya pemeliharaan itu yang diminta. Jadi tidak ada keuntungan dari akad gadai. Ya, tidak ada keuntungan dari akad gadai. Sehingga akad gadai itu akad yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian akad gadai hanya bisa menerima biaya atas barang yang digadai, ya. Untuk melakukan perawatan, sehingga barang yang digadai itu tidak memberikan keuntungan kepada si murtahin, ya, yang menerima gadai, karena intinya dia ada memberikan utang. Hutangnya nggak boleh bertambah, yang dia minta adalah biaya sewa atas barang yang dititipkan di murtahin. Nah, statusnya apa? Status barang gadai adalah yang pertama adalah ada amanah bagi murtahin, ya, amanah bagi penerima gadai. Kemudian yang kedua, barang gadai tetap menjadi milik rahin atau yang berhutang. Jadi barang gadai itu tidak bisa menjadi pindah kepemilikan, ya. Barang gadai tidak serta-merta berubah kepemilikan. Jadi misalnya saya pinjam uang lalu saya gadaikan motor saya, maka motor saya tidak serta-merta berubah kepemilikan. Itu yang menyebabkan bahwa akad gadai itu tidak boleh meminta keuntungan karena dasarnya adalah hutang piutang. Ya, gadainya itu hanya sebagai jaminan atas kelancaran atau atas hutang yang saya pinjam. Nah, bagaimana caranya si penerima gadai mendapatkan dia kan harus amanah, harus punya tempat, harus memberikan biaya perawatan terhadap barang yang digadai, maka boleh dia minta yang disebut dengan uang perawatan atau uang sewa atau uang jasa pemeliharaan atau ijarah untuk memelihara tempat. Sebatas itu yang dia minta, tidak dalam bentuk keuntungan, ya. Nah, kemudian ketika terjadi kemunduran pembayaran angsuran atas hutang yang dipinjam, maka pihak penerima gadai tidak boleh meminta denda. Nah, ini dalam konteks pegadaian syariah, dia tidak boleh meminta denda atas kemunduran pembayaran angsuran. Nah, sementara di pegadaian konven, ketika terlambat maka dia akan meminta denda, ya, denda keterlambatan untuk menebus barang gadai. Nah, sudah paham ya? Jadi pertama, kenapa ada istilah gadai syariah? Karena gadai konvensional itu melanggar kaidah syariat, ya, melanggar kaidah bahwa dia mengandung riba.
hutang piutang yang meminta tambahan atau manfaat. Lalu muncullah akad gadai syariah. Gadai syariah sebenarnya tujuannya untuk bahwa barang yang digadai itu meminta akadnya adalah akad ijaroh, akad sewa tempat, akad pemeliharaan. Tapi seharusnya prakteknya adalah tidak ada keuntungan terhadap barang yang digadaikan, tidak ada keuntungan terhadap si penerima gadai. Karena akad gadai ini sifatnya adalah pelengkap yang melengkapi dari akad yang komersil atau akad court ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena tindakan yang paling utama adalah hutang piutang. Gitu. Kira-kira maksud enggak ya yang saya jelaskan? Ibu, maaf mau bertanya. Iya. Ini memang nggak ada share screen buat materi ya, Bu? Iya, nggak ada Mbak. Saya lagi diskusi aja dengan saudara semuanya. Makanya saya ingin respon dari saudara semua. Baik, Bu. Iya. Ini kaitannya dengan kehidupan kita tentang gadai ya. Karena saya ingin menjelaskan ke saudara letak gadai konvensional itu di mana, kenapa dia dikatakan haram, lalu kemudian kenapa muncul pegadaian syariah. Lalu kita mencoba untuk mengkritisi apakah pegadaian syariah sudah sesuai dengan kaidah yang seharusnya atau tidak. Lalu bagaimana seharusnya akad gadai itu berjalan. Ya, saya coba searching dulu fatwa DSN tentang gadai ya, sebentar ya. Sambil saudara mungkin bisa berdiskusi, tadi mungkin ada yang mau didiskusikan tentang gadai. Baik, kita baca bersama-sama fatwa DSN tentang gadai atau rahan. Ya, fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI garis miring 3 Romawi garis miring 2002 tentang rahan ya, menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Oke. B. Bahwa lembaga keuangan syariah atau LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. C. Bahwa agar cara tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahan atau gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Nah, gadai itu menahan barang atas jaminan sebagai jaminan atas utang ya. Nah, mengingatnya firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, silahkan untuk memberikan jaminan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Ya, oke, ini dasarnya. Lalu kemudian berikutnya,
Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko. Nah, ini artinya barang yang digadai itu menjadi tanggung jawab si penerima gadai, ya. Kemudian yang keempat, tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biaya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. Nah, kemudian jika si penerima gadai tadi murtahin tadi mendapat manfaat, maka biaya-biaya atas pemanfaatan itu menjadi tanggung jawab si murtahin, ya. Kemudian ijma itu kesepakatan ulama, ya. Para ulama sepakat membolehkan akad rahan atau gadai, ya, berdasarkan fatwa al-fiqih al-islami al-widalatuh tahun 1985. Kemudian menurut kaidah fikih, pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini pernah kita bahas ya di awal. Kemudian memperhatikan pendapat ulama tentang rahan, ya. Mengenai dalil ijma, umat Islam sepakat ijma bahwa secara garis besar akad rahan atau akad gade atau penjaminan terhadap utang diperbolehkan. Ini konteks jaminan dulu ya, konteks jaminan terhadap utang itu dibolehkan. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan kekurangannya nilai barang gadai tersebut. Oke, ini menurut kesepakatan ulama, ya, atau jumhur ulama. Lalu berikutnya, mayoritas ulama selain mazhab Hanbali dan berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. Nah, tapi menurut jumhur ulama, barang yang digadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis 14 Muharram 1423 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Maret 2002 pada hari Rabu 15 Rabiul Akhir 1423 Hijriah memutuskan. Nah, ini fatwa tentang rahan atau gadai. Yang pertama, hukumnya bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dia ketentuan akad gadai, ya. Yang pertama adalah murtahin. Murtahin itu penerima barang, orang yang menerima barang untuk jaminan, ya, untuk dijadikan sebagai jaminan. Mempunyai hak untuk menahan marhun. Marhun itu barang sampai semua utang rahin itu yang menyerahkan barang dilunasi, ya, ketentuannya. Jadi murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang gadai gitu sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang itu dilunasi. Rahin adalah menyerahkan barang, murtahin adalah penerima barang, dan marhun adalah barang. Tuh. Oke, berarti barang gadaian itu boleh ditahan sampai hutang itu dilunasi. Tetapi tadi jumhur ulama berpendapat bahwa barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Barang gadai itu tidak boleh digunakan oleh murtahin, ya. Kemudian yang kedua, marhun tuh, ya, dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Nah, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Paham ya yang nomor 2? Jadi kalau mau memanfaatkan barang gadai harus meminta izin dulu kepada si pemilik barang atau kepada rahin, ya. Boleh nggak ini barangnya saya pakai? Jika tidak dapat izin ya tidak boleh gitu. Dan kemudian atas penggunaan itu dia diminta biaya perawatan, gitu, ya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Nah, maksud ya, jadi di dalam akad gadai ini sama sekali tidak membicarakan tentang keuntungan.
hutang piutangnya tetap tidak boleh ada tambahan. Yang dibahas adalah barang gadainya, bahwa barang gadai itu boleh digunakan atas seizin si pemilik barang. Barang gadai itu harus dirawat, barang gadai itu harus dijaga. Lalu kemudian jika barang gadaian itu membutuhkan biaya perawatan, membutuhkan tempat, maka si murtahin boleh meminta biaya itu kepada rahin, ya, si pemilik barang. Oke, yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi ditentukannya berdasarkan jumlah biaya operasional real yang dibutuhkan untuk menyimpan atau memelihara barang gadai tersebut, bukan mengikuti jumlah pinjaman uang. Inilah yang membedakan gadai syariah dengan gadai konvensional. Jika gadai konvensional, maka tambahan atau biaya yang diminta itu berdasarkan jumlah uang yang dipinjam. Seharusnya itu bukan itu, karena pinjam meminjam uang ada tambahannya, maka itu adalah riba. Nah, sementara di akad gadai syariah, jumlah biaya yang diminta itu real berdasarkan biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya sewa tempat untuk menyimpan barang gadaian, ya, untuk menyimpan barang gadaian atau yang disebut dengan marhun, ya, untuk menyimpan barang gadaian atau disebut dengan marhun. Marhun itu adalah barang. Sehingga di sini tidak berbicara tentang keuntungan, hanya real biaya yang keluar sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk menyimpan barang gadaian tersebut. Gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, kalau ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, maka itu jatuhnya adalah riba, karena terjadi tambahan dalam akad utang piutang. Oke, baik ya. Lanjut. Poin yang kelima. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Ya, jadi misalkan saya pinjam uang 2 juta, lalu saya menggadaikan motor saya. Ternyata pinjam uangnya untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, biasanya jangka pendek untuk 6 bulan lah ya. Ketika sudah 6 bulan, saya nggak bisa melunasinya. Lalu kan suka ada akad lelang gitu ya. Lelang, di akad pegadaian tuh ada lelang. Maka ketika ingin melelang harus memberitahu kepada si rahin atau pemilik barang. Oke, kita lanjut ya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Nah, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Maksud ya, jadi ketika motor tadi ternyata saya tidak menebusnya, saya tidak punya uang untuk menebusnya, maka oleh pihak pegadaian motor itu akan dilelang. Nah, seharusnya ketika motor itu dilelang lalu kemudian dijual mendapatkan uang lebih dari 2 juta, anggaplah misalkan 3 juta, lalu kemudian biaya operasional untuk menyimpan motor tadi misalkan 200.000, maka sisanya yang 800.000 itu diserahkan kepada si pemilik barang, kepada saya, ya, kepada rahin, bukan menjadi keuntungannya marhun, ya, bukan menjadi keuntungannya marhun. Nah, ini prakteknya harus seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika motor itu dijual kurang dari 2 juta atau bahkan kurang dari 2 juta atau kurang dari seluruh biaya operasional, kebutuhan biaya operasional, maka kekurangan itu silahkan diminta kepada si rahin, ya, kepada si peminjam atau pada si penitip barang, kepada saya. Tadi misalkan ternyata ketika dijual motor itu hanya laku 1.800.000. Ternyata biaya perawatannya tadi 200.000, utangnya 2 juta. Berarti saya masih kurang 400.000.
Maka yang 400.000 inilah yang kemudian dimintakan kepada saya sebagai rahin, pemilik barang. Nah, maka wajar ketika kita mau menggadaikan barang, maka nilai barang itu selalu di atas dari jumlah utang yang dipinjam. Ya, jadi nilai barang itu selalu di atas jumlah utang yang dipinjam. Gitu. Baik ya. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Paham ya? Oke. Sekarang ketentuan penutup. Ya, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ini ditandatangani pada tahun 2002. Baik, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya lembaga keuangan non-bank, baik itu lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank, dalam melaksanakan kegiatannya atau dalam melaksanakan aktivitasnya itu sudah memiliki panduan melalui fatwa DSN, ya, fatwa DSN MUI. Sama, nanti saudara mau berkiprah di bidang apapun, entah itu nanti di lembaga keuangan atau di lembaga keuangan non-bank, atau Anda berkiprah di bursa efek, Anda berkiprah dimanapun, silahkan Anda mencari dulu fatwa DSN-nya. Ya, Anda mencari dulu fatwa DSN. Bagaimana panduan dalam menjalankan lembaga tersebut? Bagaimana panduan dalam mengoperasionalkan perusahaan tersebut? Anda silakan mencari fatwa DSN-nya, lalu Anda pelajari bagaimana cara menjalankannya. Nah, ini tentang gadai. Di dalam fatwa DSN-nya sama sekali tidak menyebutkan keuntungan di dalam akad gadai. Adapun yang boleh diminta adalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Itu pun hanya berdasarkan biaya real yang diminta. Karena akad gadai itu akad pelengkap. Akad utamanya adalah utang piutang. Itu ya, akad gadai itu akad pelengkap atau rahan, itu adalah pelengkap, yang utamanya adalah utang piutang, pinjam uang. Atau akad rahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba saya menggadaikan motor saya ke saudara. Berarti kan saya terima uang. Atas dasar apa saya menggadaikan? Berarti utang atas akad utamanya adalah saya pinjam uang, lalu kemudian saya memberikan jaminan atas pinjaman itu berupa motor yang saya miliki. Nah, jadi seperti itu kaidahnya. Sehingga dalam akad gadai ini dasar utama adalah utang. Nah, di dalam fatwa DSN disebutkan bahwa pinjaman itu tidak boleh meminta tambahan. Ya, pinjamannya atau hutang piutangnya tidak boleh meminta tambahan. Yang diperbolehkan adalah meminta biaya perawatan atas barang yang digadaikan. Ya, atas marhun atas barang yang digadaikan itu yang diperbolehkan. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, kira-kira saudara sudah paham? Oke, saya garis bawahi yang nomor 4 ya, bahwa besarnya biaya pemeliharaan ini ya, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, artinya atas utang piutang itu tidak boleh ada tambahannya. Ya, karena hutang piutang ya dasarnya hutang piutang, nggak boleh ada tambahan. Adapun biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan silahkan diminta kepada rahin, tetapi sejumlah biaya operasional saja. Jadi hati-hati kalau nanti saudara ada keinginan untuk menggadaikan atau meminjam uang ke pegadaian, jika biaya yang diminta itu berdasarkan hutang yang dipinjam, maka itu jatuhnya adalah riba. Tapi ketika yang diminta adalah biaya berdasarkan memang biaya real yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian untuk biaya perawatan dan pemeliharaan, yaitu tidak apa-apa, silahkan
Itu menjadi tanggung jawab saudara sebagai rahin, ya. Murtahin sebagai pengelola berhak untuk meminta biaya. Sementara Anda sebagai rahin berkewajiban untuk menyerahkan biaya operasional untuk memelihara, merawat, menjaga barang yang dititipkan. Nah, terhadap utang piutang, terhadap uang yang dipinjam, maka itu tidak boleh ada tambahan. Oke. Baik, ada yang mau didiskusikan? Ini kita akan membahas tentang fatwa ya, membahas fatwa terkait dengan rahan atau gadai. Ada yang mau diskusikan? Belum ada, Bu. Tidak ada. Oke. Baik, ini materi saya nanti yang saya upload adalah tentang akad gadainya ya, tentang akad gadai. Baik, sekarang kita akan melihat tentang fatwa DSN tentang asuransi ya, tentang asuransi yang kemarin jadi tugas. Kenapa apakah asuransi syariah yang sekarang ini berjalan sudah sesuai dengan fatwa DSN atau belum? Oke, atau mungkin ada saudara yang sudah menyampaikan kemarin tentang fatwa DSN-nya. Oke ya. Nanti akan saya share ke my class untuk fatwa DSN. Fatwa DSN tentang gadai. Sekarang kita akan membahas tentang fatwa DSN tentang asuransi syariah. Ya, baik. Pedoman umum asuransi syariah ya. Mungkin menimbangnya silakan saudara perhatikan sendiri ya, menimbang bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini ya. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Bahwa bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan. Apakah status hukum maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah? Ya, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan. Oke, baik. Sebenarnya PR saudara bisa mengambil dari sini ya. Oke ya, ini dasarnya tidak perlu saya sampaikan, silakan saudara pelajari sendiri. Sekarang menetapkannya ya, bahwa DSN memutuskan untuk bagaimana cara menjalankan asuransi syariah. Oke, baik. Fatwa DSN tentang asuransi syariah. Yang pertama, ketentuan umum. Asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru ya. Tabaru itu kebaikan ya. Tabaru itu hibah gitu. Yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah yang tidak mengandung goror, penipuan, maisir, perjudian, riba dan zulm, ya penganiayaan, riswah atau suap, atau barang haram dan maksiat. Nah, dalam akad asuransi, ini yang pertama adalah
akadnya tijaroh. Kemarin sudah saya sampaikan ya, akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Nah, ada ijarohnya. Kemudian akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada 3 akad dalam setiap saudara melakukan kerjasama dengan asuransi. Kemudian premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Nah, sekarang yang kedua, akad dalam asuransi. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi. Perusahaan terdiri atas akad tijaroh dan akad atau akad tabaru. Ya, tijaroh atau tabaru. Akad tijaroh yang dimaksud dalam dalam ayat 1 adalah mudorobah, sedangkan akad tabaru adalah hibah. Paham ya? Nah, tapi harus disebutkan dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan. Jadi ketika saudara berakad dengan asuransi, maka saudara akan diberikan 3 akad sekaligus. Ada akad tabaru, akad hibah, akad sosial, akad wakalah kemarin saya sampaikan ya, mewakilkan kepada pihak pengelola asuransi, dan akad bisnis, bisa dalam bentuk mudorobah atau musyarakah. Nah, kemudian dalam akad itu harus disebutkan sekurang-kurangnya 1, hak dan kewajiban peserta dalam perusahaan. 2, cara dan waktu pembayaran premi. Dan 3, jenis akad. Akad tijaroh dan akad tabaru serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kedudukan para pihak dalam akad tijaroh dan tabaru. Dalam akad tijaroh atau mudorobah, perusahaan bertindak sebagai mudorib, pengelola, dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan hibah, mendonasikan ya, bersedekah atau donasi yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jadi perusahaan tidak boleh mengambil keuntungan dari dana hibah. Ya, dana hibah itu betul-betul murni sebagai kebaikan, ya, untuk kebaikan. Dia hanya mengelola saja. Jadi perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan, mendapatkan fee atau jasa dari akad yang dimudorobahkan. Begitu juga dengan si pemilik asuransi atau si pemilik polisnya, sohibul malnya. Dia mendapatkan keuntungan atas bisnis atau atas usaha yang dijalankan oleh pihak asuransi ya, terhadap dana yang dimilikinya. Kemudian ketentuan akad ijaroh dan atau tabaru. Jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Nah, kalau misalkan kemudian ya sudah saya ikhlaskan bagi hasil atau keuntungan dari mudorobah ini untuk kegiatan sosial atau untuk menanggung resiko untuk peserta lain, itu boleh. Ya, tapi sebaliknya akad tabaru tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijaroh. Ya. Kemudian yang kelima, jenis asuransi dan akadnya. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad dibagi ke dalam 2 jenis asuransi adalah mudorobah dan hibah. Ya, mudorobah atau tabaru ya. Keenam, premi. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijaroh dan jenis akad tabaru. Kedua, untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Jadi tidak ada unsur riba dalam tabel angsuran, tabel proyeksi keuntungan yang didapat dalam tabel asuransi ya. Maka ini harus benar-benar murni sesuai dengan bagi hasil yang didapat dari usaha yang dikelola oleh pihak asuransi.
Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad tabaruk dapat diinvestasikan, tapi untuk premi yang berasal dari akad tabaruk diinvestasikan dengan jaminan tidak boleh merugi. Kalau merugi, maka pihak asuransi harus mengganti dari investasi yang disumberkan dari akad tabaruk. Karena akad tabaruk ini adalah akad sosial, ya, akad hibah. Kemudian yang ketujuh, klaim. Klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Oke ya, kadang suka berbeda-beda. Klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Jadi akad tijaroh ini, karena ini akadnya hibah, dalam keadaan apapun ini wajib si nasabah mendapatkan haknya. Artinya ketika asuransi itu dalam keadaan pailit atau tidak mampu membayar, dia punya kewajiban untuk membayar itu. Makanya untuk akad tabaru ini tidak boleh pihak asuransi harus menjamin bahwa bisnis yang dijalankan adalah bisnisnya harus dalam keadaan untung. Jika rugi, maka pihak asuransi harus mengganti. Itu ya. Klaim atas akad tabaruk merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Oke, ke-8, investasi. Perusahaan selalu memegang amanah wajib melakukan investasi dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, yaitu disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang tidak melanggar syariat, ya. Lalu kemudian yang ke-9, reasuransi. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Jadi asuransi syariah tidak bisa bekerja sama dengan asuransi konvensional. Ya, reasuransi itu adalah pihak asuransi mengasuransikan kembali asuransinya ke perusahaan asuransi lain. Ke-10, pengelolaan. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Yang kedua, perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijaroh atau mudharabah. Ya, perusahaan asuransi syariah memperoleh ujroh atau fee dari pengelolaan akad dana, akad tabaruk atau hibah. Jadi kalau yang tabaruk dia hanya mendapatkan fee, tapi kalau keuntungan dia berasal dari akad mudharabah. Nah, yang ke-9, ketentuan tambahan. Implementasi dari fatwa ini harus sesuai dengan dan dikonsultasikan, diawasi oleh DPS. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ya, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Nah, dalam akad asuransi ini kaidah akad asuransi itu sangat rigid, ya, sangat banyak yang harus dipenuhi, sehingga ini sangat harus berhati-hati. Ya, saudara harus berhati-hati ketika saudara ingin menjalankan asuransi syariah, karena tidak bisa kemudian memberikan janji di awal akan mendapatkan keuntungan sekian. Itu berarti tabel yang diberikan bisa mengandung riba karena belum ada kepastian apapun di kemudian hari tentang investasi yang diberikan. Lalu kemudian untuk akad tabaruk ini betul-betul digunakan untuk keperluan sosial, ya, keperluan jika terjadi resiko. Maka akad tabaruk itu boleh diinvestasikan, tapi ketika rugi di dalam akad tabaruk, maka perusahaan asuransi wajib mengganti dari kerugian tersebut. Nah, lalu kemudian dana dari akad mudharabah atau dana dari akad investasi diinvestasikan di usaha-usaha atau di bisnis-bisnis yang tidak melanggar syariat. Ya, begitu juga ketika asuransi syariah ingin melakukan reasuransi, maka dia harus bekerja sama atau melakukan reasuransi dengan asuransi syariah kembali, ya, bukan dengan asuransi konvensional. Nah,
Karena sangat rigidnya aturan tentang asuransi, maka bagi saya sangat hati-hati Anda ketika menjalankan asuransi. Dan kami di BMT UMY justru karena sangat hati-hati, saya tidak ingin ada unsur goror, saya tidak ingin ada unsur maisir, saya tidak ingin ada unsur judi di dalam asuransi, maka kami tidak menggunakan asuransi. Ya, karena implementasi, karena praktek menjalankan asuransi syariah masih banyak yang tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya, sehingga kami memutuskan untuk tidak menggunakan asuransi, kecuali asuransi yang itu satu diwajibkan oleh pemerintah, dan yang kedua asuransi yang tidak berdiri sendiri. Contoh asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah itu apa, Bu? Contohnya adalah BPJS. BPJS itu wajib oleh pemerintah, itu boleh. Kita sebagai rakyat yang antara diminkum mengikuti apa yang diwajibkan oleh pemimpin, maka kita boleh mengikuti asuransi BPJS dengan catatan pembayarannya harus tepat waktu, jangan sampai terkena denda, karena denda dari pembayaran asuransi BPJS menjadi riba. Ya, dulu kan sempat rame gonjang-ganjing tentang adanya riba di BPJS karena ada denda ketika terlambat pembayaran, maka setelah itu terus dihapuskan, tidak ada riba lagi, tidak ada denda di asuransi BPJS. Nah, kemudian yang kedua, asuransi yang tidak berdiri sendiri. Asuransi yang tidak berdiri sendiri itu seperti apa, Bu, contohnya? Asuransi yang tidak berdiri sendiri itu contohnya adalah ketika Anda membeli tiket pesawat lalu mendapatkan asuransi jiwa. Nah, itu asuransi yang tidak berdiri sendiri. Ya, atau ketika Anda membayar pajak kendaraan bermotor, maka ada asuransi jasara harja. Nah, itu adalah asuransi yang tidak berdiri sendiri, maka itu kita perbolehkan karena akad utama kita bukan membeli asuransi. Akad utama kita adalah membeli tiket. Akad utama kita adalah membayar pajak kendaraan bermotor, maka asuransi yang ada di sana adalah asuransi sebagai pelengkap. Gitu. Jadi ada dua hal asuransi yang kami ikuti. Yang pertama asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, dan yang kedua asuransi yang tidak berdiri sendiri. Bagi asuransi yang berdiri sendiri kami tidak ikutin karena kami khawatir cara menjalankannya, cara mengelolanya, cara mengoperasikannya itu tidak sesuai dengan kaidah syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN. Begitu sangat rigidnya aturan tentang asuransi syariah. Tidak boleh ada unsur goror, tidak boleh ada unsur judi. Uang itu di-split ketika dia masuk kategori tabaru atau kategori bisnis, itu harus betul-betul dijaga dan dikawal sesuai dengan koridor akad tabaru dan koridor akad bisnis, yaitu mudharabah atau musyarakah. Nah, dari itu maka ketika ditanya apakah asuransi syariah yang sekarang berjalan sudah sesuai, saya bisa mungkin kalau pendapat saya mengatakan belum sesuai, karena masih ketika para petugas asuransi masih memberikan kepastian di awal, kemudian dia memberikan tabel, lalu kemudian diinvestasikan di bidang-bidang yang tidak sesuai dengan akad mudharabah yang seharusnya berdasarkan bagi hasil, tapi berdasarkan proyeksi. Sehingga yang kami ikuti adalah asuransi yang dua hal tadi, satu wajib oleh pemerintah dan yang kedua bukan akad tunggal atau bukan akad utama, asuransi yang menjadi pelengkap. Begitu saudara terkait dengan asuransi dan rahan atau gadai. Sedikit saya membawa wacana saudara mengkritisi dan membaca fatwa DSN yang selama ini menjadikan rujukan bagi para pelaku lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya, baik itu di lembaga keuangan bank maupun di lembaga keuangan non-bank. Ya, saya karena expert saya di lembaga keuangan bank, maka ketika bank saya bisa sampai ke detail, ke kulit-kulitnya, ke dalam-dalamnya, ke tulang-tulangnya bisa saya urai. Tapi kalau untuk asuransi, leasing, pegadaian, dan besok kita akan bahas leasing, mungkin saya akan membedah tentang fatwa, ya, akan membedah tentang fatwa DSN, karena inilah rujukan setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Boleh katakan adalah bahasa saya adalah kitab sucinya. Kitab sucinya ya fatwa DSN, rujukannya adalah ini. Rujukan fatwa DSN, rujukan operasional lembaga keuangan syariah adalah fatwa DSN. Nanti kita akan membahas tentang leasing berdasarkan rujukan dari fatwa DSN-nya, ya. Baik, saya rasa cukup diskusi kita, mudah-mudahan bermanfaat, memberi wacana baru bagi saudara
memberi wawasan baru bagi saudara. Mudah-mudahan bisa berada di hati saudara semuanya dan berkenan untuk diterima oleh saudara semua ya. Baik, saya rasa cukup. Adakah yang mau bertanya atau tidak ada? Insya Tidak Allah ada? belum. Belum. Baik, kalau belum, silakan saudara presensi di My Class, karena apapun komunikasi kita, apapun pertemuan kita, saya merujuk lewat My Class. Materinya untuk hari ini tentang rahan, yaitu gadai, saya dasarnya dari fatwa DSN, nanti akan saya upload di My Class. Silakan saudara download, dan fatwa DSN tentang asuransi akan saya upload. Sebagai bahan hiburan, silahkan semua materi dari pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan 11 hari ini sudah saya upload di My Class. Silahkan Anda baca-baca, kemudian nanti setelah liburan kita lanjut kembali dan bisa menjadi forum diskusi yang menarik ya, untuk bisa dua arah, tidak sendirian nih saya ngomong terus ya. Baik, jazakumullah khairan kasir. Mari kita tutup forum kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Iya Bu.